Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1, members name Alvida Wardani, Fadila Yesa, Cahyanda Nofrita, and Devri Alexander. We'll discuss the classification material and identify learning media. The first, concept of instructional or learning media, learning resource, and learning aids. The first, instructional concept or learning media. Definition of learning media. The teaching and learning process is a communication process that requires the media as a channel of information. The word media comes from Latin and is the plural form of the word medium, which literally means intermediary or introduction. In bahasa Indonesia, yang pertama mengenai materi konsep instruksional atau media pembelajaran. Kita bahas mengenai pengertian media pembelajaran. Yang mana proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi yang memerlukan media sebagai penyalur informasi. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Oleh sebab itu, dalam konteks pembelajaran, media pengajaran dapat diberi pengertian media komunikasi yang digunakan dalam dunia pendidikan. The next, resource of learning. Understanding learning resource. Learning resource are all source in the form of data, people, and certain forms that can be used by students in learning, either separately or in combination so as to make it easier for students to achieve learning goals or achieve certain competence. Kinds of learning resource. Learning resources are divided into 5 types, namely, the first, humans, the second, teaching materials, the third, environment, the fourth, equipment tools, the fifth, activities. In bahasa Indonesia, selanjutnya sumber belajar. Pengertian dari sumber belajar yaitu semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetisi tertentu. Kemudian macam-macam dari sumber belajar. Yang pertama itu ada manusia, yang mana maksud dari manusia ini yaitu sumber belajar manusia atau orang masyarakat adalah orang yang menyampaikan secara langsung dan menyajikan pesan-pesan pengajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara. Contohnya, guru, tutor, dosen, pembicara, narasumber, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu sumber belajar bahan pengajaran. Bahan atau material sebagai sumber pengajaran adalah sesuatu yang memiliki pesan untuk tujuan pengajaran, baik disajikan menggunakan alat atau bahan. Kemudian yang ketiga, yaitu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mampu memberikan pengkondisian belajar. Lingkungan ini juga dibagi dua kelompok, yaitu lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran seperti laboratorium, kelas, dan sejenisnya. Sedangkan lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran, diantaranya yaitu lingkungan museum, kebun binatang, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, alat dan perlengkapan. Sumber belajar dalam bentuk alat ataupun perlengkapan adalah alat dan perlengkapan yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar lainnya, seperti TV untuk membuat program belajar jarak jauh, komputer untuk membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder untuk membuat program pembelajaran audio dalam pelajaran bahasa Inggris, terutama untuk menyampaikan informasi pembelajaran mengenai listening. Dan yang terakhir itu aktivitas. Biasanya aktivitas yang dapat dijadikan sumber belajar adalah
aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat perpaduan antara teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa untuk belajar, seperti aktivitas dalam bentuk diskusi, mengamati, belajar tutorial, dan sejenisnya. The next, learning tools. Props. The keyword in understanding teaching aids in the context of learning is benefit value, in the sense that all tools can support the effectiveness and efficiency of delivery, development and understanding of information or learning message. There are other terms for these teaching aids, which are often referred to as learning tools. Selection of proofs. There are criteria that need to be considered in the selection of teaching aids for contemporary learning, especially when looking at the characteristics of the CBC, which includes the first, the suitability of the selected teaching tool with the teaching material of types of activities to be carried out by students. The second, the ease of obtaining the tools and letter in designing them. The third, easy of use. The fourth, guaranteed safety in its issue. The fifth, funding capacity. The sixth, ease of store maintenance and so on. In bahasa Indonesia, alat bantu belajar. Yang pertama, alat peraga. Kata kunci dalam memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah nilai manfaat. Dalam arti segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Kemudian pemilihan alat peraga atau alat pembelajaran. Terdapat kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan alat peraga untuk pembelajaran masa kini, terutama jika melihat karakteristik KBK, yaitu mencangkup yang pertama, kesesuaian alat pengajar yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudian dalam perancangannya. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, kemampuan dana. Dan yang terakhir, yang keenam, kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya. The next, learning media as learning system components. There are several types of learning media, including the first, visual media, graphs, diagrams, posters, cartoons, and comics. Second, audio media, radio, tape recorder, language laboratory, and the like. The third, project still media, slide, overhead projects, in focus, and the like. The fourth, project motion media, film, television, video, computer, and the like. Purpose of using learning media. There are several purposes for using learning media, including the first, simplify the teaching and learning process. The second, encourage the efficiency of teaching and learning. The third, maintain relevance to learning objects. The fourth, help student concentration. In bahasa Indonesia, materi selanjutnya itu media pembelajaran sebagai komponen sistem pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya media visual, yaitu berupa grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, serta komik. Yang kedua, media audio,
yaitu berupa radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya. Yang ketiga, project still media, yaitu berupa slide, overhead projector atau OHP, infocus, dan sebagainya. Yang terakhir, project motion media, yaitu berupa film, televisi, video, yaitu berupa VCD, DVD, dan VTR, komputer, dan sejenisnya. Tujuan menggunakan media dalam pembelajaran, di sini kita ada beberapa tujuan, yang diantaranya yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar, yang kedua, meningkatkan efisiensi belajar mengajar, kemudian menjaga relevansi dengan tujuan belajar, dan yang terakhir, membantu konsentrasi mahasiswa. First, media resulting from printing technology. Printing technology is a way to produce or convey material, such as book and visual statistical material, especially through the mechanical or photographic printing process. Media group resulting from printing technology include text, graphic, photograph, or photographic representation. Tipe dari media pembelajaran yaitu yang pertama, media hasil teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan ataupun menyampaikan materi seperti dari buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Kelompok media hasil teknologi cetak antara lain teks, grafik, foto, ataupun representasi fotografik. Characteristic of print media. First, the text is read linearly. Second, display communication in one direction and receptive. And the next, so statistically or silently. And the next, development is very dependent on the principle of discussion. And the last, student-oriented or center. Karakteristik dari media cetak adalah yang pertama, teks dapat dibaca secara linear, menampilkan komunikasi secara satu arah dan juga reseptif. Yang ketiga, ditampilkan secara statis. Yang keempat, pengembangannya sangat tergantung pada prinsip-prinsip pembahasan. Yang terakhir yaitu berorientasi ataupun berpusat pada siswa. Nah, pendekatan yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan dalam belajar yang ditekankan pada ciri-ciri dan kebutuhan siswa secara individual. And the second, media resulting from audiovisual technology. Audiovisual technology is a way of conveying material using mechanical and electronic machine to present audiovisual message. Characteristic, first, linear in nature. Second, presenting a dynamic visual. Third, used in a manner predetermined by designer. And the next is a physical representation of real or abstract ideas. And the last, teacher-oriented. Nah, media yang kedua ini adalah media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual itu adalah cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Penyajian pengajaran secara audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses pembelajaran. Karakteristiknya yang pertama yaitu bersifat linear, yang kedua menyajikan visual yang dinamis, yang ketiga yaitu digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang. Yang keempat itu merupakan representasi fisik dari gagasan real ataupun abstrak. Yang terakhir itu berorientasi pada guru. Third, media result technology based on computer. Computer-based technology is a way of producing or delivering material using microprocessor-based source. Characteristic, first can be used randomly. And the next, student-oriented and involves high student interactivity.
And the next, the principle of cognitive science for developing this medium. And the next can be used according to the wish of the student or designer. And the last, ideas are presented in an abstract style with symbol and graphic. Nah, yang ketiga yaitu media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Karakteristik dari media ini adalah yang pertama yaitu dapat digunakan secara acak. Yang kedua yaitu berdasarkan atau berorientasi pada siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi. Ketiga itu prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Yang keempat yaitu dapat digunakan sesuai keinginan siswa ataupun perancang. Dan yang terakhir yaitu gagasan disajikan dalam gaya yang abstrak dan juga dengan simbol dan grafik. And the next, media resulting from a combination of print technology and computer technology. Combined technology is a means of producing and delivering material that combine the use of several forms of computer-controlled media. Characteristic: first, can be used at random. Second, can be used according to the wish of student. And the next, the learning material combine word and visual from a variety of sources. And the last, the learning material involve interactive student. Yang keempat yaitu media hasil gabungan teknologi cetak dan teknologi komputer. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media dan dapat dikembalikan dan dapat dikendalikan oleh komputer. Karakteristiknya yang pertama itu dapat digunakan secara acak. Yang kedua yaitu dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa, bukan saja dengan direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya. Yang ketiga yaitu gagasan disajikan secara realistik atau sesuai dengan pengalaman siswa. Dan yang terakhir itu materi pembelajaran berdasarkan atau melibatkan interaktif siswa. And the second material about characteristic of learning media. First, media that is not projected. First, media realia, media model, and graphic media. Karakteristik dari media pembelajaran yaitu media yang tidak diproyeksikan. Nah, kelompok media ini sering disebut dengan media pameran atau displayed media. Jenis media yang tidak diproyeksikan ini terdapat 3 macam, yaitu media realia, media model, serta media grafik. Nah, yang pertama itu media realia. Media realia ini adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Pemanfaatan media realia tidak harus dihadirkan secara nyata dalam ruang kelas, melainkan dapat juga dengan cara mengajak siswa melihat secara langsung atau observasi benda nyata tersebut ke lokasinya. Misalkan untuk mempelajari binatang langka, siswa diajak melihat badak yang ada di kebun binatang. Selain observasi dalam kondisi aslinya, penggunaan media realia juga dapat dimodifikasi. Yang kedua yaitu media model. Nah, media model diartikan di sini sebagai benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model sebagai media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi kendala tertentu untuk pengadaan realia. Misalkan contoh media ini yang pembuatan atau dalam bentuk mini Candi Borobudur, pesawat terbang, ataupun Tugu Monas, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu media grafis. Nah, media grafis ini tergolong jenis media visual yang menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. Grafis juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya menggunakan penjelasan verbal saja. Banyak konsep yang justru lebih mudah dijelaskan melalui gambar daripada mendengarkan kata-kata verbal.
Misalkan contoh dari media grafis ini adalah berupa gambar atau foto, sketsa, bagan, diagram, grafik, poster, dan lain sebagainya. And the second, project media. First, OHP transparency. Media audio, frame or slides, movie. And the last, video media. Yang pertama yaitu transparansi OHP. Berbeda dengan media-media visual terdahulu yang tidak memerlukan alat penyaji, transparansi OHP visualnya diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. OHP itu sendiri merupakan singkatan dari overhead projector yang merupakan salah satu perangkat lunak. Nah, kelebihan dari media ini yang pertama yaitu tidak memerlukan ruangan gelap sehingga aktivitas belajar siswa dapat berjalan seperti biasa. Yang kedua itu praktis, dapat digunakan. Praktis di sini dimaksudkan dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas dan ruangan dan bisa disajikan tanpa layar khusus atau dapat ditempelkan ke dinding. Yang ketiga itu memberi kemungkinan siswa mencatat informasi yang ditayangkan. Bisa disajikan dengan berbagai variasi yang menarik sehingga tidak membosankan bagi siswa. Dapat dipakai guru sebagai pointer atau pokok-pokok materi. Dapat dipakai berulang-ulang, serta guru dapat mengatur, mengurutkan, dan merevisi materi yang akan disajikan. Dari sekian banyak kelebihannya, tentu saja media OHP transparansi memiliki kelemahan. Yang pertama itu tergantung pada adanya aliran listrik. Yang kedua, urutan penyajiannya mudah kacau jika sebelumnya tidak dipersiapkan secara sistematis. Nah, untuk jenis OHP tertentu tidak mudah dibawa kemana-mana. Bagi sekolah-sekolah tertentu, pengadaan peralatannya masih dirasakan mahal. Dan terakhir, bila rusak, misal lampunya putus, maka suku cadangnya akan sulit didapatkan, apalagi untuk sekolah-sekolah yang jauh dari kota besar. Yang kedua yaitu media audio. Media audio yang dibahas di sini khusus kaset audio karena media inilah yang paling sering digunakan di sekolah. Program kaset audio termasuk media yang sudah memasyarakatkan hingga ke pelosok pedesaan. Program kaset audio merupakan sumber yang cukup ekonomis karena biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan perawatannya cukup murah. Nah, beberapa kelebihan program audio di sini yang pertama itu materi pelajaran yang sudah terekam tak akan dapat berubah jika diperlukan, bisa digandakan berkali-kali sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk jumlah sasaran yang banyak, biaya produksi dan penggandaannya relatif murah. Yang ketiga, jika diperlukan, rekaman dapat dihapus dan kasetnya masih dapat dipergunakan. Yang keempat, peralatan penyajinya juga termasuk murah bila dibandingkan dengan peralatan audiovisual lainnya. Pengoperasian dan perawatannya juga mudah, tempat perbaikannya mudah ditemukan di sekitar sekolah. Yang terakhir, program kaset audio dapat menyajikan kegiatan, materi pelajaran, dan sumber belajar yang berasal dari luar kelas. Misalnya seperti hasil wawancara, rekaman peristiwa, dan dokumentasi sehingga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, tentu saja media audio memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu daya jangkaunya terbatas, tidak bisa didengarkan secara massal, kecuali jika disiarkan melalui radio. Yang kedua yaitu jika jumlah sasarannya sedikit dan hanya sekali pakai, maka biaya produksi menjadi mahal. Yang ketiga, cenderung verbalistik karena semua informasi hanya disajikan melalui suara, sehingga sulit dipergunakan untuk menyajikan materi yang bersifat sangat teknis, praktek, dan eksak. Yang ketiga yaitu film bingkai atau slide. Film bingkai atau slide adalah suatu film transparan yang umumnya berukuran 35 mm. Dalam satu paket program film bingkai berisi beberapa bingkai film yang terpisah satu sama lain. Sebagai suatu program, maka durasi ataupun lama putar film bingkai sangat bervariasi, tergantung jumlah film bingkainya. Dan yang terakhir yaitu media video. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual
jenis media audiovisual lain, misalnya film, dan sebagainya. Pesan yang dapat disajikan melalui video dapat bersifat fakta dan dapat juga bersifat fiktif. Pada mata pelajaran yang banyak mempelajari keterampilan motorik, media video sangat diperlukan. Dengan kemampuannya untuk menyajikan gerakan lambat atau slow motion, maka media ini akan memudahkan siswa mempelajari prosedur gerakan tertentu secara lebih rinci dan juga jelas. That's all from me. I'm sorry for any mistake. Thank you. Classification of instructional media according to expert physical characteristic, constituent learning experience, and use. Klasifikasi instruksional media menurut para ahli, karakter fisik, konstituen belajar, pengalaman, dan kegunaannya. Definition of the media classification. Media classification is a material that prioritizes reading activities for use, words, symbol, visual, printed, and reading materials. Audiovisual tools. Tools that fall into this category, namely 1. Projection media, overhead projectors, slide film, and LCD. 2. Non-projection media, blackboard, poster, template boards, cartoons, planner boards, comic chart, diagram, and others. Three-dimensional object, artificial object, dioramas, jewels, marks, flip chart, maps, quotes, exhibition, and school museum. Definisi dari media klasifikasi. Itu yang pertama adalah bahan yang mengutamakan kegiatan membaca atau dengan menggunakan simbol-simbol kata dan visual. Bahan-bahan cetakan dan bacaan. Alat-alat video visual, alat-alat yang tergolong ke dalam kategori ini ada beberapa kategori, yaitu yang pertama media proyeksi, antara lain overhead projector, slide, film, dan LCD. Yang kedua, media non-proyeksi, papan tulis, poster, papan template, kartun, dan lain-lain. Yang ketiga, benda 3 dimensi, antara lain benda tiruan, diorama, boneka, topeng, lembaran, peta, globe, pameran, dan museum sekolah. A. Grouping based on physical characteristic. 1. Two-dimensional 2D learning media, namely the media displayed can be observed from one direction of views, which is only seen from the dimension of length and width. From example, photos, graphic, maps, picture, chart, whiteboard, and type of media that are only seen from the flat side. 2. Three-dimensional or 3D learning media, namely media that can be observed from any points of views and has dimensional of length, width, and height. Some examples include models, prototype, balls, boxes, tables, chairs, cars, house, mountains, and environments. 3. Still picture media, which is media that use projection, media that only displays still, not moving image on the screen. For example, paintings, picture of animals, or picture of the universe that are projected in learning activities. 4. Motion picture media, namely media that use projection media that can be displayed moving image on the screen, including television media, film or video records, including motion viewing media that is presented through a monitor screen.
on a computer or LCD screen, and so on. A itu pengelompokkan berdasarkan ciri fisik dari klasifikasi media. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam, yaitu media pembelajaran 2 dimensi, 3D, yang tempelnya dapat diamati dari satu arah pandangan saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lembarnya saja, antara lain foto, grafik, peta, gambar, bahkan atau yang lain-lain. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, atau kita sebut 3D, yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja. Seperti contohnya adalah model, prototype, bola, kotak, meja, kursi, dan lain-lain. Media pandang diam, still picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam atau tidak bergerak pada layar. Misalnya contoh lukisan, gambar binatang, atau gambar alam semesta. Yang keempat, media pandang gerak, motion picture, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk media televisi, atau film video recorder, termasuk media pandang gerak yang disajikan melalui layar monitor di komputer atau layar LCD dan sebagainya. The grouping based on the main elements. Once, audio media that produces sounds such as audio cassette, tape, record, and radios. 2. Visual media, 2-dimensional visual media, and 3-dimensional visual media. 3. Audio-visual media, media that can be produced, imaged, and shown in a media unit. 4. Audio-motion visual media, used for all audio and visual capabilities in classroom, such as television, video, tape, cassette, record, and sound films. 4. Audiovisual still media, complete media except the motion appearance is not there, such as sound, film strip, sound slide, and still recording on television. 6. Semi-motion audio media, media capable of displaying dots but not fully transmitting a real motion. For example, telewriting and recording telewriting. 7. Motion visual media, silent films, and loop films. 8. Visual still media, picture, slide, film strip, OHPS, and transparency. Audio media, telephone, radio, audio, tape, records, and audio disc. Itu berdasarkan elemen-elemen yang pertama, media audio, media menghasilkan bunyi, misalnya audio kaset, tape, record, dan radio. Yang kedua, media visual, media visual 2 dimensi dan media visual 3 dimensi. Yang ketiga, media audio visual, media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam satu unit media. Yang keempat, media audio motion visual, penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas seperti televisi, video tape, kaset, record, dan short film. Yang kelima, media audio still visual, media lengkap kecuali penampilan motion geraknya tidak ada, seperti sound film strip, sound slide, dan rekaman still pada televisi. Yang keenam, media audio semi-motion, media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak transmit secara utuh suatu motion yang nyata. Misalnya
telewriting, dan record telewriting. Yang ketujuh, media motion visual, silent film, atau film bisu, dan loop film. Yang kedelapan, media still visual, gambar, slide, film strip, OHP, dan transparasi. Yang kesembilan, media audio, antara lain telepon, radio, audio, tape record, dan audio disc. Grouping based on the learning experience of the Thomas Sugino in Ryan Ashar classifies learning media into the three groups, namely direct experience, artificial experience, and verbal experience. Once, experience through verbal information, which is in the form of spoken words spoken by learning, including recorded word from recording media and word writing and printed such as printed materials, radio, and the like. Two, real media experience, namely in the form of direct experience in an event, first-hand experience, or observing our actual object at the location. The media including in this group are the universe, real process, or activities such as production centers, forests, market, and the like. Three, experience thought. Artificial media is a form of imitation or model of an object. Process of objects such as imitation can take the form of model. Prototypes. Process simulation, imitation of situation thought from dramatizations or plays, and various recording or objects of events. For example, the Earth globe as a model for the planet Earth. C. Pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar. Thomas dan Sugiono dalam Ryan Dasar mengklasifikasikan media dapat belajar menjadi 3 kelompok, yakni pengalaman langsung, pengalaman tiruan, dan pengalaman verbal. Yang pertama, pengalaman melalui informasi verbal, yaitu berupa kata-kata, lisan yang diucapkan oleh seorang pembelajar. Termasuk rekaman kata-kata dari media perekam dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak seperti bahan cetak, radio, dan sejenisnya. Yang kedua, pengalaman media nyata, yaitu berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa, first-hand experience, maupun mengamati objek yang sebenarnya di lokasi. Media yang termasuk kelompok ini adalah alam semesta, proses aktivitas seperti sentra produksi, hutan, pasar, dan sejenisnya. Yang ketiga, pengalaman melalui media tiruan adalah berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Tiruan tersebut bisa berwujud model, prototipe, simulasi, proses, tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara, dan berbagai rekaman atau objek kejadian, contohnya globe bumi sebagai model planet bumi. Doing grouping based on usage. Classification of learning media based on their use can be divided into two groups, namely media that are grouped based on the numbers of the user or based on how they are used. Once based on the number of users. Based on the number of users, learning media can be divided into three types, namely A. Learning media that are used individually by student. B. Learning media which is used in groups, classes. C. Learning media that is used in mass. 2. Based on how is it used based on how is it used. Learning media can be divided into two, namely traditional and conventional. Simple media, for example, maps, written graphic symbols, written serial image, and others.
Modern all complex media, such as computers, are integrated with each other electronic media. Yang D yang terakhir, pengelompokan berdasarkan penggunaannya. Penggolongan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya dapat dibagi dua kelompok, yaitu media dikelompokkan berdasarkan jumlah pengguna berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan jumlah penggunaannya. Berdasarkan jumlah penggunaannya, media pembelajaran dapat dibedakan ke dalam 3 macam, yakni media pembelajaran yang pengguna secara individual oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran penggunaan secara berkelompok. Yang ketiga, media pembelajaran penggunaan secara massal. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya. Berdasarkan cara penggunaannya, media pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua lagi, yaitu media tradisional atau konvensional, atau juga sederhana, misalnya peta, ritatun, simbol-simbol grafis, rutatun, gambar berseri, dan lain-lain. Yang kedua, media modern atau kompleks, seperti komputer yang diintegrasikan dengan media-media elektronik lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To be more concentrated and focused on the contents of the subject matter. The second, affective function is the comfort of students when studying or reading, for example, pictorial text. The third, cognitive function, make it easier to understand and remember information. The fourth, compensatory function, accommodating or helping students who are weak and slow to accept lessons that are presented verbally or text. In Indonesia, yang ketiga yaitu fungsi atau manfaat atau kegunaan dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran menurut para ahli Levy dan Lenz adalah yang pertama, fungsi atensi adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Yang kedua, fungsi afektif adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Yang ketiga, fungsi kognitif, mempermudah memahami dan mengingat informasi. Yang keempat, fungsi kompensatoris, mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran yang disajikan secara verbal atau teks. The function or use of learning media in general are: A. Attract student attention. Sometimes students are less interested or enthusiastic about a lesson because the subject matter is difficult and difficult to digest. With learning media, the classroom atmosphere will be fresh and students can concentrate more, especially when the learning media used are unique and interesting. B. Clarify message delivery. In lessons, sometimes there are things with abstract concepts that are difficult to explain orally. For example, parts of the human body with learning media, such as video, pictures, or artificial human skeletons. Students will more clearly understand what the teacher explained in class. C. Overcoming limitation of space, time, and cost. When describing, for example, carnivorous animals, it is impossible for us to bring a tiger, lion, or crocodile into the classroom. With learning media such as pictures, students understand what the teacher means even though they have not seen the shape of the object directly. D. Accommodating different types of student learning styles. Humans are equipped with different abilities, including in terms of learning style. In a theory, there are at least 3 types of learning style, namely visual, auditory, and kinesthetic. By combining learning media in the form of audio, video, pictures, or writing, students who are weak in capturing lessons verbally can be conferred with other learning media that they better understand. E. To achieve learning objectives effectively. With instructional media, the teaching and learning process in class is expected to be successful
in accordance with the objective of the teaching staff in the classroom. In Indonesia, fungsi atau kegunaan media pembelajaran secara umum adalah yang pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal berkonsep abstrak yang sulit bisa dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran, seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksudkan guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Yang keempat, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni visual, auditory, dan kinestetik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar atau tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Yang kelima, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. According to Latuheru, 1988, the benefits of learning media are: the first, overcoming differences in learning experiences based on the socio-economic background of projects. The second, help provide learning experiences that are difficult to obtain in other ways. The third, overcoming the problem of time and space boundaries. The fourth, helping the development of student minds about what they are naturally. The fifth, cultivate the ability to try on their own based on experience and reality. The sixth, overcoming things or even that are difficult for the sense to follow. The seventh, learning media allow direct contact between students, teachers, with the community, as well as with the natural environment around them. In Indonesia, menurut Latuheru tahun 1988, manfaat media pembelajaran, yaitu yang pertama, mengatasi perbedaan pengalaman belajar berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari anak didik. Yang kedua, membantu memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara yang lain. Yang ketiga, mengatasi masalah batas-batas ruang dan waktu. Yang keempat, membantu perkembangan pikiran anak didik secara teratur tentang hal yang mereka alami. Yang kelima, menumbuhkan kemampuan berusaha sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan. Yang keenam, mengatasi hal, peristiwa, kejadian yang sulit diikuti oleh indera mata. Yang ketujuh, media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung antara anak didik, guru, dengan masyarakat, maupun dengan lingkungan alam di sekitar mereka. In the explanation of the benefits of media by Latuheru, it can be concluded that the media is useful for overcoming the problems experiences by teachers and students in learning. Based on the explanation above, it can be said that utilizing learning media is helpful in delivering teaching material to students to improve the quality of active and interactive students so that they can support the smoothest of learning activities at school. Media also function effectively in the context of learning that takes place without requiring the presence of the teacher, such as in the form of modules, study packets, text, and computer software used by students or training participants. In Indonesia, paparan tentang manfaat media oleh Latuheru dapat disimpulkan bahwa media bermanfaat untuk mengatasi permasalahan yang dialami guru
dan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa memanfaatkan media pembelajaran adalah membantu dalam menyampaikan bahan pengajaran kepada siswa untuk meningkatkan kualitas siswa yang aktif dan interaktif sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru, seperti berwujud modul, paket belajar, kaset, dan perangkat lunak komputer yang dipakai oleh peserta didik atau peserta pelatihan. And then, the fourth, learning media and technology. Technology is a term related to the use and knowledge of tool and skill. Learning technology is theory and practice in the design, development, utilization, management, and evaluation of process and resource for learning. AECT, Association Educational Communication Technology Definition 1994, the main goals of instructional technology are to solve learning problems or facilitate learning and to improve performance. The benefits of technology in learning include: the first, make it easier to make learning media. The second, facilitate the delivery of learning media delivered in class. The third, make it easier for teachers and students to find other learning resources apart from books and teaching materials. The fourth, technology make it easier to simply the material to be present. Material can be simply through chart, graph, or others. Of course, using technology in its manufacture. In Indonesia, yang keempat adalah pembelajaran media dan teknologi. Teknologi merupakan istilah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengetahuan tentang perkakas dan keterampilan. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Berdasarkan definisi dari Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan, tujuan utama teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerja. Manfaat teknologi dalam belajar antara lain, yang pertama, mempermudah pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, mempermudah penyampaian media pembelajaran yang disampaikan di kelas. Yang ketiga, mempermudah guru dan siswa dalam pencarian sumber belajar lain selain melalui buku dan bahan ajar. Yang keempat, teknologi mempermudah dalam hal penyederhanaan materi yang akan disampaikan. Materi dapat disederhanakan melalui bagan, grafik, ataupun yang lainnya. Tentunya memanfaatkan teknologi dalam pembuatannya. Okay, that's all about my material. Thank you.